Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait jalur mandiri PTN favorit tanpa tes, di mana cukup menggunakan nilai UTBK SBMPTN tahun 2022 saja. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang kurang beruntung di pengumuman UTBK SBMPTN tahun 2022, namun tetap ingin kuliah di kampus impiannya selama ini. Jadi, tonton terus video ini ya. Oke, langsung saja kita cek kampus favorit mana saja yang menyediakan jalur UTBK SBMPTN tahun 2022 lewat jalur mandirinya. Nah, yang keenam ada Universitas Negeri 11 Maret atau dikenal dengan UNS. Nah, adapun persyaratan umumnya harus memiliki sertifikat UTBK SBMPTN tahun 2022, di mana sertifikat ini bisa adik-adik unduh pada saat adik-adik membuka hasil pengumuman UTBK SBMPTN tahun 2022 pada tanggal 23 Juni. Namun sertifikatnya bisa diunduh mulai tanggal 25 Juni ya, jadi masih ada waktu. Kemudian adik-adik diminta untuk memiliki sertifikat prestasi kejuaraan bidang penalaran, minat atau bakat serta keagamaan. Ini kalau ada semakin bagus dan memiliki nilai jual untuk nanti dipertimbangkan oleh Universitas 11 Maret sebagai calon mahasiswanya. Dan ketentuannya adalah sertifikat yang dimaksud adalah minimal juara 1, 2, 3 tingkat provinsi, kalau bisa nasional apalagi internasional. Oke. Kemudian yang ketiga, adik-adik diminta untuk memiliki sertifikat Hafizul Al-Quran minimal 15 juz atau hafalan Alkitab. Dan ini juga jika ada ya. Ketentuan jika ada bermaksud bahwa ini boleh ada, boleh tidak. Namun jika adik-adik memiliki sertifikat yang diminta ini, maka akan menambah kemungkinan adik-adik diterima sebagai mahasiswa di Universitas 11 Maret ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai ada persyaratan khusus ya, di mana khusus untuk jurusan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi dan pendidikan kepelatihan olahraga, di mana untuk calon mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki harus memiliki tinggi minimal 160 cm. Sementara untuk calon mahasiswa baru yang berjenis kelamin perempuan harus memiliki tinggi badan minimal 155 cm. Dan tentu di jurusan ini diminta untuk melengkapi portofolio sebagaimana yang adik-adik ajukan ketika mendaftar SNMPTN tahun 2022 ya. Jadi buat adik-adik yang sudah pernah mendaftar SNMPTN namun belum beruntung sudah paham ya terkait dengan portofolio jurusan ini ya. Kemudian khusus untuk jurusan kebidanan, nah bagi adik-adik yang mau kuliah di jurusan kebidanan harus memiliki tinggi badan minimal 150 cm ya, boleh lebih. Kemudian untuk jurusan kriya seni atau tekstil, seni rupa murni, seni lukis. Nah, untuk jurusan kriya seni atau tekstil, seni rupa murni atau seni lukis, grafis, patung, keramik, desain interior, desain komunikasi visual, pendidikan seni rupa, itu harus menyertakan portofolio ya. Hampir sama dengan jurusan pendidikan jasmani tadi. Kemudian untuk deadline pendaftarannya tanggal 26 bulan 6 tahun 2022, di mana biaya pendaftarannya sebesar Rp200.000 ya. Oke, bagi adik-adik yang berminat untuk kuliah di UNS melalui jalur mandiri UTBK SBMPTN tahun 2022, silakan daftarkan dirinya. Karena jalur ini tanpa tes adik-adik, hanya menyertakan sertifikat UTBK ya. Apalagi kalau nilai adik-adik yang tercantum di sertifikat UTBK itu lumayan tinggi, dan mudah-mudahan lewat jalur ini adik-adik tetap bisa kuliah di UNS. Oke. Baik, selanjutnya adalah Universitas Airlangga atau UNAIR, di mana syaratnya itu sertifikat UTBK. Adik-adik diminta untuk melampirkan sertifikat UTBK-nya, di mana pada saat adik-adik mendaftar di UTBK SBMPTN tahun 2022 kemarin, harus pilih salah satu prodi yang ada di Universitas Airlangga ya. Jadi kalau adik-adik sebelumnya di UTBK SBMPTN tahun 2022 tidak memilih salah satu prodi di UNAIR, maka tidak diperkenankan daftar melalui jalur UTBK Mandiri Universitas Airlangga ya. Kemudian juga ada motivation letter. Jadi motivation letter ini adalah motivasi adik-adik kuliah di UNAIR. Kenapa memilih jurusan itu? Kenapa harus kuliah di UNAIR? Kenapa tidak kuliah di tempat lain dan seterusnya ya. Jadi Universitas Airlangga ingin mengetahui sejauh mana motivasi adik-adik kuliah di Universitas Airlangga. Apakah hanya sekedar ikut temannya, bergaya saja, atau memang adik-adik punya mimpi ke depannya untuk membangun bangsa ini melalui
kuliah di Universitas Airlangga dengan berbagai jurusan yang tersedia ya. Nah, kemudian jadwalnya itu tanggal 26 Juni tahun 2022 ini adalah deadline-nya ya. Jadi tinggal menghitung hari ya adik-adik. Silakan gercep untuk mendaftar ya jika ingin kuliah di Universitas Airlangga. Kemudian untuk pengumumannya tanggal 29 Juni 2022. Sementara untuk biayanya, untuk Saintek ataupun Soshum, ini biayanya sama ya, sebesar Rp300.000. Sementara untuk adik-adik yang mengambil campuran lintas jurusan itu sebesar Rp500.000 ya. Oke. Nah, ini contohnya ketika adik-adik ingin mendaftarkan diri di Universitas Airlangga, jadi silakan buka website pendaftaran.unair.ac.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti adik-adik memasukkan email dan password. Namun sebelum memasukkan email dan password, silakan adik-adik membuat akun dulu ya. Jika belum mempunyai akun, klik menu registrasi. Jadi adik-adik silakan mengklik yang warna biru ini. Nanti akan diarahkan untuk mengisi biodata sampai adik-adik memasukkan email dan passwordnya ya. Jadi ingat, jangan lupa password yang adik-adik buat tadi agar nanti bisa membuka ketika login di sini ya. Nah, apabila ada ingin mereset password, adik-adik bisa klik di sini ya. Ini sudah sangat jelas, dan jika ada kesulitan, maka adik-adik bisa menghubungi WA ini ya, nomor panitia Universitas Airlangga, atau melalui email atau website, atau datang langsung ke alamatnya. Jadi cukup gampang ya untuk mendaftar di website ini. Juga sudah tersedia petunjuk pendaftaran buat calon mahasiswa baru Universitas Airlangga khusus untuk jalur UTBK, SBMPTN ya, yang jalur mandiri ya. Oke, seperti itu. Oke, yang keempat ada namanya Universitas Negeri Yogyakarta atau kita kenal sebagai UNY ya, yang terletak di Yogyakarta tentunya. Nah, untuk syaratnya ada sertifikat UTBK tentunya, di mana adik-adik yang ikut UTBK kemarin boleh menyatakan sertifikat UTBK-nya, apalagi kalau nilainya bagus walaupun belum beruntung di pengumuman sebelumnya. Kemudian juga adik-adik diminta untuk melengkapi portofolio, ini khusus untuk jurusan seni dan olahraga ya, seperti yang adik-adik lakukan ketika mendaftarkan diri di jalur SNMPTN sebelumnya ya. Nah, untuk jadwalnya itu 5 Juli 2022 untuk deadline-nya ya. Jadi batasnya tanggal 5 Juli, jangan sampai terlewati adik-adik. Dan pengumuman hasilnya itu tanggal 13 Juli tahun 2022. Untuk biaya pendaftarnya sebesar Rp200.000 ya. Oke, yang ketiga ada Institut Pertanian Bogor atau kita kenal dengan IPB, tentu letaknya di Bogor ya, buat adik-adik yang ingin kuliah di IPB. Adapun persyaratannya yaitu sertifikat UTBK tentunya. Nah, di mana khusus untuk IPB itu sangat unik karena di IPB hanya menyediakan jalur Saintek ya, jadi tidak ada Soshum apalagi campuran di IPB karena semua jalurnya hanya lewat Saintek. Nah, pertanyaannya, apakah lulusan SMK bisa mendaftar? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena di SMK itu bisa jadi ada Soshumnya. Nah, jawabannya adalah bisa adik-adik, selama pada saat kemarin mengambil UTBK SMPTN itu mengisinya Saintek ya. Jadi patokan IPB itu adalah sertifikat UTBK-nya, di mana di situ tertulis jalur yang diikuti adalah melalui Saintek ya. Nah, kemudian peserta juga diperkenankan memilih 3 pilihan, di mana bersedia dipilihkan IPB pilihan ketiganya. Hal ini dilakukan apabila peserta tidak lulus di pilihan 1 maupun pilihan 2. Namun ternyata nilainya memenuhi syarat untuk kuliah di IPB ya. Seperti itu. Nah, kemudian persyaratan berikutnya tentu harus sehat jasmani dan rohani ya. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah maupun swasta ya, seperti itu. Nah, adapun jadwalnya dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2022 ini registrasi online-nya. Sementara untuk pembayaran UKT-nya tanggal 25 sampai 29 Juli tahun 2022. Jadi IPB mempersyaratkan bahwa sudah sah sebagai mahasiswa IPB ketika sudah melakukan pembayaran UKT seperti itu. Di mana untuk biaya pendaftarnya sebesar Rp300.000 ya. Nah, ini contohnya adik-adik laman untuk pendaftaran jalur UTBK Mandiri ya. Di mana pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Jadi silakan adik-adik mengakses ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti adik-adik akan diarahkan untuk mengisi biodata ya sesuai dengan petunjuk ini.
Kalau misalnya adik-adik baru pertama kali mengunjungi ini, silakan klik yang ini ya, belum punya akun, klik di sini. Jadi klik ini, nanti akan isi biodata sehingga akunnya akan dibuat dan email dan passwordnya nanti bisa dimasukkan di sini seperti itu ya. Oke, paham sampai sini kira-kira adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua ada Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Syaratnya yaitu sertifikat UTBK. Kemudian prodi pilihan sesuai dengan UTBK ya. Jadi, jika prodi pilihan tidak sesuai dengan pilihan saat UTBK, maka adik-adik tidak diperkenankan mengikuti jalur UTBK Mandiri di Universitas Padjadjaran. Nah, adik-adik bisa mengikuti jalur SMUP ya, atau tes online di rumah masing-masing. Di Universitas Padjadjaran ini membuka 2 jalur mandiri ya, yaitu melalui sertifikat UTBK dan jalur SMUP ya. Jadi kalau adik-adik tidak sesuai prodi pilihan saat UTBK dulu dengan yang sekarang, misalnya mau berpindah, berubah pikiran, maka adik-adik diperkenankan untuk mengikuti jalur SMUP ya, bukan yang jalur UTBK Mandiri seperti itu. Nah, untuk jadwalnya, deadline-nya tanggal 27 Juni tahun 2022. Sementara pengumumannya itu 18 Juli tahun 2022. Jadi silakan buat adik-adik yang ingin mendaftarkan di Universitas Padjadjaran sebelum tanggal ini ya. Nah, untuk biayanya cukup murah adik-adik, yaitu Rp100.000 saja ya. Oke, nah ini contohnya ketika adik-adik ingin mendaftar di Universitas Padjadjaran, silakan cari di Google dengan mengklik pendaftaran.unpad.ac.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti adik-adik diminta untuk membuat akun dulu, pembuatan akun ya, baru kemudian login ya. Di login di sini setelah pembuatan akun. Nah, ini diperhatikan bahwa hari dan jam kerjanya dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 16.00, Senin sampai Kamisnya jam 8 sampai jam 15.00. Ini yang harus adik-adik perhatikan. Ketika nanti adik-adik menghubungi helpdesk-nya SMUP ini misalnya, lihat jam yang tertera di sini ya, jangan sampai di luar jadwal ini ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertama, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, siapa nih yang ingin kuliah di ITB ya, kampus terbaik ya, salah satu kampus top 3 di Indonesia ya. Nah, adapun persyaratannya, tentu sertifikat UTBK dan tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa ITB sebelumnya. Dan ketentuannya, adik-adik calon mahasiswa baru bisa memilih 3 prodi di fakultas yang berbeda ya. Nah, khusus untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, adik-adik diwajibkan untuk melaksanakan ujian tambahan terkait seni rupa dan desain langsung di ITB ya. Sementara untuk jurusan yang lain tidak perlu ujian lagi, cukup menyatakan sertifikat UTBK yang adik-adik peroleh sebelumnya ya. Kemudian juga selain tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa ITB, adik-adik juga tidak pernah lulus SNMPTN, SBMPTN, bahkan Sarjana Internasional ITB tahun 2022 ya. Jadi kalau sudah lulus di tahap tersebut, kemudian adik-adik berubah pikiran, tidak mau daftar ulang, kemudian mau ikut lagi di jalur ini, tidak boleh adik-adik ya. Karena data dan namanya sudah tercatat di ITB ya, sudah dipegang oleh ITB walaupun adik-adik belum resmi sebagai mahasiswa ITB itu sendiri ya, seperti itu. Nah, jadwalnya yaitu dari tanggal 6 sampai 26 Juni tahun 2022, sebentar lagi adik-adik, kurang lebih 3 hari lagi untuk pendaftarannya. Kemudian untuk pengumumannya tanggal 12 Juli tahun 2022 ya. Nah, untuk biaya sendiri itu Rp500.000, termasuk biaya menggambar FSRD tadi ya, yang Fakultas Seni Rupa dan Desain ya. Seperti itu. Kira-kira paham sampai sini? Nah, itulah video kali ini. Kakak doakan semoga adik-adik yang belum beruntung di UTBK SBMPTN tahun 2022 bisa mendaftarkan dirinya melalui jalur mandiri UTBK, karena ini jalur yang tanpa tes, apalagi kalau skor adik-adik sudah lumayan tinggi di sertifikat UTBK-nya, sangat disarankan untuk mendaftar melalui jalur ini. Kakak doakan semoga adik-adik lulus di kampus dan jurusan impiannya selama ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-temannya ya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.